Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Manajemen 21I, akan mempresentasikan mengenai materi regresi linier berganda. Untuk anggota kelompok dan jobdesk kelompoknya, perkenalkan, nama saya Dwi Asmita dengan jobdesk mencari data, membuat PowerPoint, membuat kesimpulan dan presentasi. Lalu ada Arni Eza Putri dengan jobdesk mencari data, membuat data di Excel, membuat data di SPSS, dan presentasi. Kemudian ada Mariam dengan jobdesk mencari data, membuat data di Excel, membuat kesimpulan dan presentasi. Lalu ada Indri Aulia Rahmawati dengan jobdesk mencari data, membuat data di SPSS, membuat PPT, dan presentasi. Materi pertama akan dibacakan oleh Indri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian regresi linier berganda. Menurut Gojali tahun 2018, regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis linier berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linier sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah variabel berikutnya jika datanya lebih dari X2 ditambah Bn Xn. Judul yang kelompok kami ambil yaitu pengaruh harga telur dan pendapatan terhadap permintaan telur di perumahan Bumi Adiarsa Indah Karawang Timur pada tahun 2022. Di sini data yang kami ambil harga telur, pendapatan, dan permintaan telur. Ada tiga variabel yaitu X1, X2, dan Y. Di sini rumusnya A sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X1 sigma Y yang hasilnya sama dengan 932. B sama dengan N dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X2 yang dikuadratkan yang hasilnya 4044. Yang C sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 sigma X2 yang hasilnya minus 444. Yang D sama dengan N sigma X2Y dikurang sigma X2 sigma Y yang hasilnya 588. Yang E sama dengan N dalam kurung sigma X1 kuadrat dikurang dalam kurung sigma X1 yang dikuadratkan hasilnya 2604. Yang F sama dengan EB dikurang C kuadrat yang hasilnya 10333,440. Di sini data yang kami olah menggunakan metode variabel enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Asmita. Oke. Persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil output kami di atas, maka model persamaan regresi linier berganda yaitu Y sama dengan 8145 plus 0,390x1 plus 0,118x2. A. Angka konstan pada standar koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstantas sebesar 8,145
Dengan nilai positif ini dapat diartikan bahwa permintaan telur variabel Y akan bernilai 8145 apabila variabel harga telur, variabel X1 dan pendapatan variabel X2 bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien harga telur dan pendapatan pada standar koefisien. Dalam penelitian ini, variabel harga telur memiliki koefisien regresi sebesar 0,390. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap penelitian satu satuan variabel harga telur dengan asumsi variabel lain tetap, maka penelitian telur akan menaikkan sebesar 0,390. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,188. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan dengan asumsi variabel lain tetap, maka permintaan telur akan menaikkan sebesar 0,188. Selanjutnya, uji hipotesis pada regresi linier berganda. Pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y, HO tidak ada pengaruh terhadap telur tidak ada pengaruh harga telur terhadap permintaan telur. HA yaitu ada pengaruh harga telur terhadap permintaan telur. Selanjutnya, pengujian parsial X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan telur. HA ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan telur. Membandingkan nilai sigma value dengan alpha, yaitu 0,05. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Yaitu koefisien kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig. Yang pertama berpengaruh yaitu jika nilai signifikan atau sig lebih kecil dari alfa yang nilainya 0,05. Yang kedua tidak berpengaruh yaitu jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari alfa yang nilainya 0,05. Hasil dan kesimpulannya yaitu yang pertama X1 terhadap Y. Nilai signifikan dari hasil data kita yaitu 0,261 lebih besar dari alfa 0,05. Maka X1 atau harga telur tidak mempengaruhi Y atau permintaan telur. Yang kedua, X2 terhadap Y. Nilai signifikan dari hasil data kita 0,494 lebih besar dari alfa 0,05. Maka X2 atau pendapatan tidak mempengaruhi Y atau permintaan telur. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau T kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Yaitu ada dua, berpengaruh dan tidak berpengaruh. Yang pertama berpengaruh yaitu jika nilai T hitung atau TH lebih besar sama dengan dari T tabel. Kedua tidak berpengaruh yaitu jika nilai T hitung atau TH lebih kecil dari T tabel. Hasil dan kesimpulannya yaitu yang pertama X1 terhadap Y. Nilai T hitung yaitu 1,163 lebih kecil dari T tabel yang nilainya 1,734. Maka X1 atau harga telur tidak berpengaruh terhadap Y atau permintaan telur. Yang kedua, X2 terhadap Y. Yang kedua, X2 terhadap Y, yaitu nilai T hitung yang nilainya 0,700 lebih kecil dari T tabel yang nilainya 1,734.
maka X2 atau pendapatan tidak berpengaruh terhadap Y atau permintaan telur. Selanjutnya, pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO yaitu tidak ada pengaruh fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. HA yaitu ada pengaruh fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Membandingkan nilai SIG atau p-value dengan alpha yang nilainya 0,05. Gambar dari hasil data kita. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG berpengaruh yaitu jika nilai signifikan atau SIG lebih kecil dari alpha yang nilainya 0,05. Tidak berpengaruh yaitu jika nilai signifikan atau SIG lebih besar dari alpha yang nilainya 0,0. Hasil kesimpulannya yaitu X pertama dan X kedua terhadap Y. Nilai signifikan 0,455 lebih besar dari alpha 0,05. Maka X1 atau harga telur dan X2 pendapatan tidak mempengaruhi Y atau permintaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arni Eja. Baik, selanjutnya membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FA. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F yaitu yang pertama berpengaruh. Berpengaruh jika nilai F hitung atau FH lebih dari F tabel atau FA. Yang kedua tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung atau FH kurang dari F tabel atau FA. Hasil dan kesimpulan. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nilai F hitung atau FH yaitu 0,826 dari data yang telah kita teliti, kurang dari F tabel atau TA yaitu 3,59. Maka X1 harga telur dan X2 pendapatan tidak berpengaruh terhadap Y permintaan telur. Selanjutnya, yang keempat, analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu yang pertama besar kekuatan korelasi atau hubungan. Arah korelasi atau hubungan ada dua, yaitu positif dan negatif. Positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Dari hasil kita dapat dilihat bahwa arah korelasi atau hubungannya adalah 0,298 yang artinya positif. Yang berarti korelasi positif lemah. Yang mana bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Yang kelima, analisis koefisien determinasi. Dari data model summary memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel harga telur dan pendapatan secara simultan atau bersama-sama terhadap permintaan telur. Dapat dilihat pada R² atau R kuadrat yang terdapat pada tabel model summary. Dapat kita lihat pada tabel model summary, jadi hasil dan kesimpulannya adalah dari output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat atau R² sebesar 0,89 yang artinya kontribusi harga telur dan pendapatan terhadap permintaan telur 89%, sedangkan sisanya 11% permintaan telur dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
unmute dulu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Sekian dari kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.